Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya kita semua telah bangun pada pagi hari ini dengan semangat yang baru, menjalani hari ini di dalam kasih Bapa yang akan menyertai kita senantiasa. Bacaan kita pagi ini dari 1 Samuel pasal 28 ayat 3 sampai ayat yang ke-10 demikian. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Rama di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi maupun dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkaraan ini. Semakin terpuruk. Saudara-saudaraku, tidak ada yang paling menyedihkan dalam hidup selain mengalami rasa ditinggalkan. Tak sedikit pun orang yang tak bisa menerima. Ketika Saul menyadari bahwa Tuhan benar-benar telah meninggalkannya, hidupnya semakin kalut. Sayangnya tidak memimpin Saul kepada pertobatan yang sejati dan mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Kisah Saul dalam perikop ini sungguh-sungguh menyedihkan, yang menunjukkan bahwa hidupnya kini semakin terpuruk. Ia sungguh-sungguh menyangkali imannya. Kepercayaannya yang paling mendasar kepada Tuhan telah ditinggalkan. Apa yang dahulu diperjuangkan pada saat awal ia menjadi raja, membersihkan orang Israel dari roh peramal dan petenun, kini ia sendiri yang memungkiri kebenarannya. Apa yang menjadi salah satu larangan yang penting dalam Taurat, khususnya dalam Ulangan pasal 18 ayat 14. Perintah Tuhan demikian, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal dan petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Jelas Saul mengerti firman ini, tapi Saul sendiri kini telah memungkiri kebenarannya. Apa yang pada awal permulaan pemerintahannya ditaati, telah dilanggarnya sendiri. Percaya pada peramal berarti percaya kepada roh-roh lain di luar Tuhan. Hal itu sama saja dengan menduakan Tuhan atau menyembah berhala. Itu yang terjadi pada Saul. Dalam keadaan kepepet oleh pasukan Filistin, Saul berusaha mencari petunjuk dari Tuhan. Saul mencari firman nubuat dari Allah di tengah-tengah kesulitannya, namun tidak menerima apa-apa. Karena memang roh Tuhan telah undur daripadanya. Dalam keadaan putus asa, dia lalu meminta tolong pada seorang tukar sihir. Bukannya lari kepada Tuhan meminta tolong dengan segenap hatinya. Tetapi ia malah melari kepada tukang sihir dan peramal yang jelas-jelas dilarang oleh Tuhan. Ketika Tuhan tak kunjung menjawabnya, ia pun mencari pemanggil arwah agar dapat memberi jawaban atas pergumulannya.
Ternyata di Israel masih ada juga orang-orang yang berprofesi seperti itu, yang jelas-jelas bertentangan dengan Taurat Tuhan. Tidak heran rajanya sendiri pun kemudian terjebak pada dosa tersebut. Para tukang sihir itu sebenarnya tidak menghubungi orang mati, tetapi pada umumnya menghubungi roh-roh penipu. Ketika kisah ini tidak dibenarkan usaha menghubungi orang mati. Apakah yang muncul benar-benar roh Samuel atau bukan? Ini menjadi sesuatu yang kontroversial dalam tafsiran. Dalam dunia penafsiran Alkitab, ada yang mengatakan bahwa itu benar-benar roh Samuel. Tetapi ini merupakan kasus khusus yang Tuhan izinkan untuk meneguhkan penghukumannya yang terakhir kepada Saul atas jawaban roh Samuel jelas sekali. Jelas bahwa wanita itu terkejut dan menjadi ketakutan ketika Samuel betul-betul datang. Hal ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak mengharapkan Samuel tetapi roh jahat. Jadi jelas penampakan Samuel bukanlah akibat dari sihirnya dan ia tidaklah memanggil roh Samuel. Penampakan sang nabi terjadi dengan suatu tindakan yang luar biasa dari Allah supaya menyampaikan pesan penghakiman kepada Saul agar bertobat. Tapi ada penafsiran yang lain yang mengatakan kalau itu bukan roh Samuel, maka jelas roh jahat berperan di balik sang pemanggil arwah untuk menipu Saul. Isi jawaban yang senada dengan berita penghukuman Allah melalui Samuel pada masa lalu tidak perlu diartikan bahwa roh jahat memiliki pengetahuan ilahi, tetapi bahwa roh jahat akan memakai apa saja untuk menjerat orang semakin jauh dari Tuhan dan semakin terpuruk dan makin percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, kita sudah mengikuti perjalanan iman Saul dari permulaan dan mendapatkan bahwa saat Saul tidak bersedia dikoreksi oleh Tuhan, ia semakin jauh dari kasih karunia Tuhan. Saudara-saudaraku, ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa ketika kita enggan untuk menerima koreksi yang Tuhan berikan, entah itu melalui firman-Nya, entah itu melalui para hamba-hambanya atau orang-orang lain di sekitar kita, maka saudara sekalian ketahuilah, kejauhan Tuhan sudah di ujung tanduk untuk kita. Lihatlah puncaknya pada Saul. Ia menyangkali Tuhan dengan mencari pertolongan dari yang bukan Tuhan. Sayang sekali teguran Tuhan sama sekali tidak direspons dengan bertobat dan mau belajar mentaati kehendak-Nya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, kita pun dalam perjalanan hidup ini acap kali akan diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, tantangan, dan tekanan hidup. Di saat itulah kita ingin segera mendapatkan jawaban dari Tuhan. Tetapi ketika kita belum menemukan jawaban Tuhan, kadang-kadang kita menggunakan cara kita sendiri. Bahkan lebih fatal lagi kalau kita mencari roh-roh peramal atau petenung atau orang-orang yang pintar yang dapat menolong kita. Saudara-saudaraku, ini adalah penyembahan berhala yang jelas-jelas Tuhan larang untuk kita lakukan. Saudara, apakah artinya ini? Apakah ini masih bisa terjadi dalam kelompok atau kalangan orang Kristen masa kini? Saudara sekalian, bagaimana dengan orang-orang yang pergi mencari pertolongan kepada orang-orang pintar? Kepada orang-orang yang memiliki kemampuan, yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakitkah, dapat menunjukkan sesuatu yang hilangkah, atau macam-macam yang terjadi dalam masyarakat kita. Saudara-saudaraku, prinsip Ulangan pasal 18 yang menjadi patokan bagi Saul, khususnya di ayat 14, bahwa Tuhan sungguh-sungguh melarang orang-orang yang demikian. Kiranya kita selalu memelihara kehidupan kita dengan kewaspadaan, saudara sekalian, supaya apapun yang terjadi, kita hanya lari kepada Tuhan. Kita meminta petunjuk Tuhan dengan sabar menantikan jawabannya. Karena kita tahu bahwa ketika kita berseru kepadanya, Ia sendirilah yang akan berbicara dan menyelesaikannya bagi kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur. Karena melalui firman-Mu pada pagi hari ini membekali kami. Agar kami waspada tipu muslihat iblis yang seringkali membelokkan percaya kami, bahkan menghalangi kami untuk sepenuhnya menyerahkan diri dalam tangan Tuhan. Kiranya kami selalu sadar bahwa pertolongan kami sumbernya hanya daripada-Mu saja. Dan kiranya Tuhan menjauhkan pikiran-pikiran kami untuk menduakan Tuhan
dan mempercayai yang lain. Kami mohon Tuhan selalu menjaga hati kami, mengoreksi batin kami, dan memberikan kami kekuatan untuk selalu taat kepada Tuhan dalam setiap situasi hidup kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.